Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Safitri dengan NPM 2013024006 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2020 kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi biodiversitas dan konservasi. Sebelum membahas materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi biodiversitas dan konservasi ini. Yang pertama itu ada kompetensi inti atau KI. KI 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Lalu ada KI 2 yang mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif. Lalu ada KI 3 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu ada KI 4, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Adapun kompetensi dasar dari materi biodiversitas dan konservasi ini yaitu pertama 1.1 mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lingkungan hidup. Kemudian 2.1 yaitu berperilaku ilmiah, teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen. Kemudian berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi. Peduli lingkungan, gotong royong, bekerja sama, cinta damai, berpendapat, secara ilmiah dan kritis, responsif, dan proaktif. Kemudian 3.2 yaitu menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas materi biodiversitas dan konservasi ini. Yang pertama itu definisi biodiversitas. Biodiversitas adalah keanekaragaman makhluk hidup dan kehidupan dengan berbagai variasi gen, bentuk, fisiologis, perilaku, hingga variasi interaksi di antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan dengan lingkungannya yang membentuk berbagai ekosistem. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati merupakan salah satu aspek lingkungan yang sangat penting untuk dilestarikan. Semakin tinggi biodiversitas suatu wilayah, maka akan semakin kompleks pula ekosistem dan bioma yang terbentuknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari biodiversitas merupakan keanekaragaman makhluk hidup dengan berbagai variasi yang merupakan salah satu aspek lingkungan yang sangat penting untuk dilestarikan. Pada gambar terlihat slide yaitu keanekaragaman hayati. Jadi di slide ini terdapat gambar. Jadi keanekaragaman hayati itu tidak hanya tumbuhan, melainkan itu ada hewan, ada lingkungan, dan ekosistem yang pembentuknya. Kemudian kita lanjut ke manfaat biodiversitas. Apa saja manfaat biodiversitas ini? Jadi ada 4. Yang pertama itu sebagai bahan makanan, di mana kita ketahui bahwa tumbuhan itu dapat menjadi produsen atau autotrof yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis itu didapatkanlah seperti terjadinya adanya buah maupun umbi-umbian gitu. Jadi bahan makanan tersebut dapat dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai bahan membangun rumah dan perkakas. Di mana kita ketahui juga jika tumbuhan yang sudah tua itu batangnya bisa dipergunakan untuk membuat bahan membangun rumah dan perkakas seperti
untuk membuat lemari, pintu, kusen, dan alat dapur yang lainnya. Lalu yang ketiga itu sebagai bahan obat-obatan. Nah, gimana yang kita ketahui nih? Tumbuhan itu merupakan banyak khasiatnya, apalagi untuk obatan herbal atau obat alami yang tidak memiliki efek samping sekali. Kemudian yang keempat itu ada rekreasi atau olahraga atau wisata. Jadi di mana ya suatu keanekaragaman hayati itu dapat dipergunakan sebagai tempat rekreasi seperti hiking, seperti untuk penelitian juga bisa, untuk riset, ilmu pengetahuan, kemudian juga olahraga. Misal seperti di sungai itu dapat diluncurkan olahraga arung jeram, dan di perairan misal kayak di laut itu swimming juga bisa dengan kita mengenal keanekaragaman yang ada di laut dengan kita cara berenang. Jadi kita mengetahui banyak sekali spesies yang ada di laut dan juga dijadikan tempat wisata. Selanjutnya itu ada penyebab hilangnya biodiversitas. Apa saja? Yaitu ada 4. Pertama itu pemusnahan spesies dapat terjadi bukan karena manusia dan karena manusia. Nah, contohnya apa sih yang bukan karena manusia? Nah, contohnya itu bukan karena manusia itu faktor alam, di mana ini adalah yang mengaturnya Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi, misal karena musim kemarau berkepanjangan membuat hutan tersebut kebakar, jadinya terdapat pembakaran hutan itu karena musim kemarau gitu. Itu karena faktor cuaca. Kemudian karena manusia, contohnya seperti ini, kita membuang limbah atau membuang bahan kimia di laut ataupun di sungai dimanapun itu. Tentu saja kita sudah melakukan pemusnahan spesies, di mana di dalam perairan itu, entah laut, entah sungai, kan ada spesies banyak ya. Nah, dengan kita membuang bahan-bahan tersebut, itu dapat menjadi pemusnahan spesies yang terjadi di dalamnya. Kemudian itu kedua ada dari segi total hilangnya biodiversitas. Efek tidak langsung jauh lebih penting dibanding pengaruh langsung. Kemudian yang ketiga itu ada overhunting. Mungkin merupakan penyebab utama punahnya beberapa spesies hewan ya, yang kita ketahui. Di mana overhunting ini memburu secara berlebihan. Jadi dengan contohnya ada seorang pemburu untuk mengambil harimau untuk diambil kulitnya, lalu gajah untuk diambil gadingnya, terus badak untuk diambil culaknya, dan lain sebagainya. Nah, hal itu juga menjadi penyebab utama punahnya beberapa spesies hewan yang ada di Indonesia ini. Kemudian 4 ya. 4 itu prediksi terjadinya perubahan iklim global dan perubahan keteraturan musim yang menyebabkan perubahan lingkungan alami berakibat pada peningkatan kepunahan. Jadi, yang seperti sudah dijelaskan tadi, ini termasuk ulah bukan karena manusia, tetapi ini memang sudah takdir atau jalan dari Tuhan Yang Maha Esa, karena terjadi perubahan iklim global dan perubahan keteraturan musim. Selanjutnya kita lanjut ke komponen biodiversitas. Ada 3 komponen utama dalam biodiversitas ini. Yang pertama itu komponen genetik, di mana komponen genetik ini sangat berpengaruh pada garis keturunan gen gitu. Jadi suatu keanekaragaman hayati dapat dibedakan menurut gennya. Lalu yang kedua itu ada komponen spesies, di mana keanekaragaman hayati ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa spesies sesuai dengan spesies makhluk hidup masing-masing. Kemudian ada komponen ekosistem, di mana di sini sangat berpengaruh pada lingkungan yang mendukung dan di mana tempat makhluk hidup tersebut tinggal. Selanjutnya kita akan lanjut nih ke upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ada 5. Jadi yang pertama itu lebih selektif dalam menebang pohon. Jadi ya, kita harus lebih pintar dalam menebang pohon. Kita tidak boleh sembarangan agar tidak semua pohon ditebang. Nantinya dapat mengakibatkan terjadinya hutan yang tidak lagi rimbun dengan pepohonan, dan hal inilah yang dikhawatirkan dapat memicu terjadinya banjir. Makanya kita sangat perlu sekali ya untuk lebih selektif, lebih memilih dalam menebang pohon. Kemudian yang kedua itu ada melakukan penanaman pohon kembali atau yang disebut dengan reboisasi.
Jadi, ketika kita sudah menebang pohon, maka kita harus melakukan reboisasi. Hal ini agar mencegah terjadinya hutan gundul dan agar udara kembali bersih dan segar. Karena pepohonan yang ditanam akan menghasilkan oksigen bagi seluruh makhluk hidup lainnya. Lalu yang ketiga itu ada memberikan tindakan tegas pada para penebang liar. Ini merupakan tindakan yang sangat penting karena ya, jika penebang liar begitu saja menebang pohon tanpa adanya tujuan yang benar, dengan adanya tindakan tegas ini, maka para penebang liar tersebut tidak akan menebang pohon lagi secara liar. Kemudian yang keempat itu, mendirikan Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa ini didirikan untuk melindungi hewan-hewan langka yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hewan langka tersebut. Jadi, meminimalisir agar tidak terjadi kepunahan. Lalu yang kelima itu ada mendirikan tempat perlindungan dan pelestarian bagi keanekaragaman hayati. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Salah satu contoh yaitu mendirikan cagar alam. Hal ini tentunya sangat membantu dalam melakukan pelestarian keanekaragaman hayati. Pasalnya, di tempat ini hewan dan tumbuhan itu akan dirawat, sehingga mencegah untuk mengurangi terjadinya kepunahan. Nah, mendirikan tempat pelindungan ini seperti contohnya mendirikan taman laut dan mendirikan hutan lindung. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pentingnya konservasi diversitas biologi. Apa sih konservasi biologi itu? Konservasi biologi adalah sebuah studi mengenai alam dan status dari keanekaragaman hayati bumi dengan tujuan melindungi spesies, habitat, dan ekosistem hewan dan tumbuhan dari laju kepunahan dan erosi interaksi biotik. Jadi gunanya konservasi itu untuk melindungi tumbuhan dan hewan dari laju kepunahan. Kemudian juga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 yang berbunyi, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Jadi, konservasi sumber daya alam ini pengelolaannya itu harus sesuai dengan pemanfaatan dan dilakukan secara bijaksana. Kemudian, ada perbedaan konservasi dan preservasi. Apa itu preservasi dan apa itu konservasi? Preservasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian alam. Preservasi ini dapat dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali. Sementara itu, konservasi merupakan bentuk nyata preservasi dengan diterbitkannya hukum atau peraturan perundangan yang berkaitan dengan preservasi tersebut. Adapun 3 upaya preservasi yaitu pertama membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Kemudian tidak boros menggunakan energi listrik maupun bahan bakar minyak untuk mengurangi polusi. Yang ketiga, mengawasi pemanfaatan dan penggunaan kekayaan alam dan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.